Saya mah berharap nggak mau ada urusan-urusan dengan partai politik, dengan duit, dengan transaksi dan sebagainya itu, karena nanti juga pada akhirnya ke situ. Kenapa KDM misalkan ya? Kenapa KDM itu bisa dikenal orang dan dianggap sebagai orang yang revolusioner gitu? Karena idenya itu berani nabrak DPR, berani nabrak aturan, bener kan? Iya. Jadi KDM itu misalkan nanti ada aturan kayak gini, nanti DPR, beliau mau mending ribut sama DPR, ribut sama orang-orang yang bikin peraturan dan regulasi daripada ini saya punya ide itu terhenti gitu. Memang KDM itu sering nabrak birokrasi. Iya. Bikin minta jalan dikasih ke provinsi aja, jalan di sekitaran kantornya, terus dia merubah anggaran. Iya bener, nggak bilang DPRD. Dia suka nabrak birokrasi, bener sih. Nah, jadi maksud saya tuh revolusioner kan. Jadi maksudnya mendingan begitu, Kang. Apa? Menurut Kang Guru mendingan begitu. Kalau pemimpin semacam KDM lebih baik seperti itu, sebab birokrasi kita tuh Kang, aduh capek Kang. Cuman gimana check and balancesnya kalau begitu, kan dibikin sengaja nih Trias Politika, AIWO itu kan dibikin sengaja supaya nggak ada yang jadi diktator gitu loh. Nggak, saya nggak percaya dengan Trias Politika kalau diterapkan di Indonesia sih. Jadi itu jadi masalah. Jadi gini Kang, prinsip dari sebuah negara demokrasi, bukan demokratis ya, beda cerita. Prinsip dari sebuah negara demokrasi itu adalah bahwa dia tuh akan memapankan status quo. Jadi sesuatu yang sudah ada itu akan dimapankan oleh demokrasi. Makanya demokrasi itu harus diterapkan di negara yang sudah maju. Iya, saya pernah nonton konten itu. Orang cenderung milih yang udah menang aja gitu kan. Iya gitu. Iya. Nah jadi kalau misalkan ada negara yang krisis dikasih demokrasi, orang-orang itu akan mempertahankan krisis. Orang-orang itu akan mempertahankan krisis. Tapi sekarang orang protes juga. Prabowo dibilangnya nggak konsul ke DPR, nggak apa, DPR juga nggak ada oposisi, kan itu nggak demo. Iya. Itu nggak demokrasi apa nggak demokratis tuh kalau itu? Iya makanya gini Kang. Kita hitung satu-satu dulu ya, dari mulai KDM dulu, dari mulai kita mulai dari hal yang sederhana. KDM itu dianggap revolusioner, dianggap dia bikin kebijakan-kebijakan yang bagus dan sebagainya karena dia itu gerak cepat, bukan soal benar atau salahnya. Sebab kalau benar salahnya mah itu nanti urusan waktu masih panjang gitu ya. Kebijakan itu kan biasanya diukurnya dari waktu gitu kan nanti ke depannya. Nah, tapi dia tuh bisa satset. Nah, kenapa dia bisa satset itu dan akhirnya bisa langsung datang ke lapangan, dia harus bisa langsung marah-marahin orang, bisa langsung datang ke warga nanya ini bagus atau enggak dan sebagainya. Jadi legitimasinya itu bukan berasal dari DPR, tapi legitimasinya itu berasal langsung dari rakyat itu. Dan dia punya media sosial yang luar biasa, besar sekali, yang penontonnya besar, yang timnya besar dan sebagainya. Nah, dengan situasi yang seperti ini dia tuh bisa berkonflik bahkan dengan DPR sekalipun. Kalau misalkan dia konflik dengan DPR, DPR-nya yang nyumput, Kang. Nyumput apa tuh, Kang? Takut sembunyi. Oh iya benar, karena takut diviralin kan. Iya. Emang serem sih ngomongin KDM, saya takut. Iya, tapi saya kritik KDM itu dalam beberapa hal gitu. Misalkan KDM tuh koruptor kebalik gitu. Iya. Saya pernah nonton juga itu. Nah, tapi maksud saya adalah kalau ada dalam sebuah sistem yang birokrasinya itu ngeselin banget, kemudian ada seorang pemimpin yang revolusioner, maka pemimpin itu memang selayaknya untuk tabrak sana sini saja. Karena demokrasi itu dalam konteks ini itu berlaku hanya sebagai gimmick, hanya sebagai topeng. Indonesia itu gak pernah jadi negara demokrasi. Indonesia itu adalah negara feodal yang mewajibkan pemimpinnya itu harus otoriter. Itu harus. Jadi kalau Kang Guru jadi wali kota kurang lebih kurangnya akan tabrak-tabrak juga. Iya. Karena kalau misalkan ngikutin Kang, jadi kalau misalkan akan kampanye jadi misalkan ya jadi DPR, jadi DPRD apa segala rupa, yang akan kampanyekan tuh bukan akan punya ide apa seperti apa dijelaskan, tapi kalian mau apa nanti saya catat, nanti saya janjikan akan terwujud. Ya, kebanyakan begitu. Kan kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, nanti dia bikin peraturannya itu ya yang sesuai dengan konstituennya aja. Ya, memang di parlemen itu beranteminnya masalah konstituen masing-masing. Orang yang tinggal di pinggir kali pun akan diperjuangkan atau nggak digusur karena itu konstituen dia kan. Iya gitu. Ya itu. Nah, jadi itu justru akan mempertahankan. Nah, ya tadi yang di pinggir kali tetap akan di pinggir kali. Akan dipertahankan. Konstituen dia kok masih digusur. Nah, preman akan dipertahankan. Bahkan di Cicadas itu kemarin kan sampai dibikin lapak-lapak ya karena tekanan preman mungkin dan sebagainya. Itu juga seperti itu. Nah, makanya kalau ada seorang pemimpin yang revolusioner, maka pemimpin itu benar-benar memimpin. Dalam artian si pemimpin itu punya ide, punya gagasan dan dia akan terapkan, dan tunggu saja apakah dia kuat atau tidak.
Nah, makanya saya tuh pernah ngomong, Kang, saya akan memilih pemimpin di Indonesia, saya akan memilih pemimpin di kota, saya akan memilih pemimpin di provinsi ini yang otoriter, yang tangan besi, selama dia kuat. Berarti ada yang bilang Prabowo begitu maksudnya. Prabowo lemah. Prabowo terlalu lemah. Nggak otoriter malah enggak. Dia otoriter tapi lemah. Jadi kayak Louis ke-15 tuh. Lemahnya ini patokan dari legitimasi rakyat atau gimana? Saking lemahnya sampai dia harus menggunakan cara curang untuk bisa menang. Saking lemahnya dia sampai harus mengumpulkan seluruh partai politik dalam satu koalisi. Saking lemahnya sampai kementerian itu ditumpuk sampai ratusan orang dalam kabinet itu, menteri dan wakil menterinya, itu demi bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kue kepada partai-partai politik yang ada gitu. Ya, kalau dengan definisi ini KDM kuat sih berarti. Iya, dia benar-benar menang telak dan gak harus terlalu begitu-gitu amat betul. kan. Jadi Pak Prabowo sekarang itu misalkan ya bikin koperasi merah putih, anggaplah tujuannya baik, tapi diserahkan kepada siapa? Kepada tentara. Kemudian tentara jumlahnya dilipat gandakan sampai sekarang mau nambah 750.000 lagi yang baru. Kopassus ditambah 2 kali lipat gitu. Kemudian kementerian udah jelas ditambah gitu, birokrasi udah jelas ditambah. Kemudian dirjen juga jelas ditambah. Semuanya tuh ditambah. Ya semuanya agar pemerintahannya solid. Nah, sebaliknya KDM itu dia mau ribut sama DPR mau enggak ya enggak apa-apa karena dia sudah langsung ngambil fast track kepada masyarakat lewat media sosial itu. Tapi kalau bagi-bagi gitu kan tak terhindarkan gitu. Kang Guru juga kalau misalnya menang jadi wali kota kan tak terhindarkan untuk ada bagi-bagi itu loh. Entah ada yang siapa yang bantuin kemarin dikasih komisaris segala macam itu kan nggak mungkin nggak terjadi gitu loh. Gak jadi masalah sebenarnya bagi-bagi itu asal dibaginya itu kepada orang-orang yang layak. Asal ketakar gitu. Iya, jadi kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang. Tapi pendukung kita gitu maksudnya. Misalkan Kang, saya didukung sama partai politik. Katakanlah partai politik itu adalah PDIP. Ya, di PDIP itu nggak mungkin orangnya dongok semua kan? Dikasih komisaris gak apa-apa dong kalau gitu. Kasih yang memang benar-benar keren di situ, yang hebat, yang bagus. Jangan sampai misalkan kita kasih menteri luar negeri hanya gara-gara kedekatan dengan presiden gitu. Tapi dia nggak ngerti apa-apa. Nah itu kan nggak, kasih aja, cari orang partai politik banyak di Indonesia orang-orang yang tangguh di bidang itu gitu kan. Ya kemarin kan KDM sempat ada isu Pak Mardigu sama Pak Helmi itu mau jadi komisaris bank, cuman nggak jadi gitu Bang Jabar. Nah itu ada cerita kabar burung Kang. Ada kabar burung bahwa Pak Helmi itu gak bisa dimasukkan ke situ karena di satu itu birokrasinya udah bener-bener korup. Sedangkan Pak Helmi itu kan akuntan. Dia lihat sekilas langsung anjoy ini salah semua ini. Wah ini di mana ini? Makanya nggak jadi. Tapi itu mah kabar burung kan. Saya juga. Tapi kalaupun Pak Helmi menurut Kang Guru itu layak tuh berarti kalaupun misalnya jadi kemarin tuh. Ya Pak Helmi itu termasuk orang yang layak dalam artian dia senior, dia sudah berpengalaman cukup lama kan. Gak apa-apa meskipun itu sebagai pebisnis, karena kenal, karena dukung atau. Gak apa-apa kan. Justru gini, pemimpin itu harus dikelilingi oleh orang-orang yang mengenalnya dengan baik dan dikenalnya dengan baik. Cuman itu tuh hanya satu persyaratan di antara sekian banyak. Justru kalau tidak, bahkan ada psikologi kepemimpinan Kang. Presiden itu anak buahnya cukup 15 gak boleh lebih. Karena hanya dengan cara itulah dia bisa saling mengenal. Jadi mengenal satu sama lain itu penting. Cuman masalahnya apakah si orang yang dikenal itu hanya gara-gara kenal kemudian dikasih jabatan? Nah itu adalah hal yang lain. Itu intinya. Itu intinya. Nah, kita sekarang mau nanya yang lebih Bandung lagi nih Kang. Soal Bobotoh kemarin. Akang Bobotoh bukan. Karena kalau Nyawalkot kan mau gak mau namanya bola itu dimanapun tuh. Di Solo, di Jakarta, gimana tuh Kang kalau? Saya menikmati euforianya, saya menikmati sukacitanya, tetapi saya gak turun ke lapangan. Jadi waktu kemarin konvoy ikut, tapi gak sampai teriak-teriak gerung-gerung motor. Tapi sering gitu, nonton di stadion? Nonton. Nah kalau nonton di stadion gak, karena saya tuh punya kebiasaan aneh kan. Saya tuh gak suka banget sama tempat keramaian. Jadi mall aja saya gak pernah masuk, bioskop seumur hidup gak pernah masuk. Masa sih? Serius. Oh. Saya jangan sekolah aja saya tuh carinya yang sepi Kang. Dan di sekolah itu saya sampai 3 tahun gak pernah masuk ke kamar mandinya gitu. Karena tempat nongkrong orang-orang cowok-cowok gitu kan. Yang lagi mabal gitu. Kalau mau kencing di mana gitu? Tahan seharian. Kalau mau modal gimana kalau mau modal? Iya sampai sejauh ini nggak pernah. Baru tahu nih saya nih. Itu karakter saya yang aneh gitu. Jadi banyak orang yang nyuruh saya ke Jakarta. Saya tuh tersiksa sebenarnya di Jakarta tuh kan terlalu banyak orang Kang. Nah, saya malah pusing kalau ke kampung. Iya. Tapi tadi balik Bobotoh. Nah balik lagi. Akan dijadikan aset lah.
Aset juga. Itu aset besar. Ya, apa memang nggak apa-apa. Jadi itu adalah aset besar. Jadi gini Kang, bobotoh itu bisa kita manfaatkan dalam banyak sekali hal. Misalkan bobotoh itu sampai sekarang mengakomodasi anak-anak nakal, gangster dan sebagainya. Mereka akhirnya bisa digerakkan ke satu tujuan, mereka akhirnya bisa dimanfaatkan untuk kebaikan ketika mereka nonton Persib bareng. Lebih baik daripada nggak ada bobotoh gitu ya. Jadi Kang, kalau kita mau mempersatukan dua orang yang bersengketa, kita tuh harus satukan mereka dalam satu tujuan yang sama, kan begitu kan? Dengan musuh yang sama gitu. Nah, gimana caranya agar Brige sama EKTC yang biasanya perang itu bersatu dengan satu yel-yel yang sama? Suruh nonton Persib. Nanti Persib disuruh adukan sama Persija gitu. Kan mereka pasti loyal sama Persib kan. Nah, terus gimana caranya supaya Persib dan Persija itu ada dalam satu seragam dan menggaungkan yel yang sama. Timnas. Suruh nonton Timnas, adukan sama Vietnam gitu misalkan. Nah, gimana caranya orang Vietnam sama orang kita Timnas disatukan? Nah, datangkan alien, gitu, datangkan Amerika Serikat, kan gitu rumusnya. Nah, bobotoh itu besar, Kang. Ini adalah jadi Persib itu adalah klub dengan fans terbesar se-Indonesia. Itu banyaknya tuh luar biasa. Kalau konvoi yang kemarin itu bukan hanya penuh, bukan hanya bikin macet di tengah kota, tapi bukan hanya di rute konvoi, tapi arah masuk ke Bandung tuh Kang, yang dari Sumedang, yang dari Garut, yang wah itu penuhnya luar biasa. Jadi itu macetnya total kan kalau misalkan di itu tuh. Berarti Kecuali akan jalan-jalan kecil. juga akan memperhatikan bobotoh dengan ngasih janji juga kalau misalnya nyawa. Bukan ngasih janji, kita akan sama-sama berikan kemanfaatan. Jadi maksudnya ayo kita bertransaksi dalam kemanfaatan. Ya, betul nggak apa-apa sih kalau memang bertransaksi juga nggak masalah. Coba misalkan ya, menjanjikan sesuatu. ajak aja itu bobotoh semua tuh bikin toko Persib gitu. Jadi suruh mereka berwirausaha. Ada yang bikin toko baju, pernak-pernik apa segala rupa. Udah gitu. ada pasti kan? Ada. Iya maksudnya yang semacam itu gitu. Hal-hal yang semacam itu kita berdayakan mereka. Atau suruh mereka untuk jadi pengelola sampah kan juga sudah ada kan. Tapi kita kasih bendera gitu. Maksudnya agar mereka tuh adalah orang-orang yang jadi kita tuh harus mengakomodasi baik dan buruknya orang gitu. Berarti itu mengakomodir ormas gitu. Iya. Kurang lebihnya. Iya. Gitu. Jadi bahasa yang paling kayak pemuda Pancasila lah. Jangan ditendang, diakomodir aja. Iya, pemuda Pancasila itu awal mulanya itu kan preman. Mereka tuh preman. Nah kemudian si tentara tuh mikir, kan gue mau ribut sama komunis nih. Kalau berhadapan satu lawan satu gitu, ya kena resiko juga kan si tentaranya. Nah suruh aja dulu untuk awal-awalnya itu adalah preman-preman direkrut, nasionalismenya diperbaiki, perilakunya diperbaiki, cinta tanah airnya diperbaiki. Nah suruh mereka maju ngelawan PKI. Dan mereka berhasil kan. Nah sampai sekarang akhirnya berhasil. Walaupun sekarang pengawasannya jadi kurang baik karena berafiliasi dengan kekuatan-kekuatan politik tertentu gitu. Tapi maksud saya adalah sebenarnya cara itu adalah cara yang lumrah. Setiap ada pihak yang kurang baik, setiap ada pihak yang kurang diakomodasi, ya kita akomodasi. Tapi kita harus transaksikan gimana caranya agar mereka tuh bermanfaat buat masyarakat. Bisa nggak sih Kang? Saya tanya sama Kang, bisa nggak preman kita berdayakan? Kalau saya jadi wali kota misalnya ya. Ya misal ada dia pegang parkiran rumah sakit daerah misalnya nih. Nah. Ya saya suruh aja dia bikin semacam secure parkingnya. Tapi punya dia PT-nya. Tapi harus resmi supaya bisa bayar pajak gitu. Itu dia akomodir salah satu contohnya sih. Gimana kalau parkir liar di depan Indomaret, Alfamart? Nah itu kasusnya beda tuh Kang. Nah kalau gitu gimana? Itu yang susah. Itu saya nggak punya ide kalau itu. Kalau parkir dia megang area masih gampang. Area pasar, area apa bisa dilegalkan. Tapi kalau yang kecil-kecil itu bingung ceritanya itu.